sebelum kita ke materi, ya sebelum kita ke materi, kakak punya tebak-tebakan nih, ya coba semua punya jari, punya, oke, coba Dilaila. Halo Kak, iya Kak. Namanya jari apa Dilaila? Telunjuk. Telunjuk ya, sama saja semua ya. Ini namanya jari telunjuk. Ya, oke. Ini coba kepada peserta KMD semuanya. Saya punya tebak-tebakan nih ya. Kata kuncinya adalah perhatikan apa yang saya sampaikan. Kata kuncinya adalah perhatikan apa yang saya sampaikan. Coba ditebak ya. Ini satu ya. Ini satu. Kalau ini kelihatan ya. Kalau ini dua. Kalau seperti ini tiga. Oke, saya ulangi lagi. Ini berapa? Satu. Kalau ini dua. Kalau seperti ini tiga. Ya, oke. Coba siapa yang tahu? Ini berapa ini? Satu. Ayo, siapa yang jawab? Dua. Oh, dua, bukan dua. Ulangi lagi ya. Perhatikan, coba. Perhatikan. Jarinya sama ya? Punya 5 jari semua? Punya. Jarinya ditaruh seperti ini. Nah, taruh seperti ini semuanya, digoyang-goyangkan. Ya, digoyang-goyangkan. Lihat kan, tepukkan 2 kali. Ya, ditepuk-tepukkan bisa? Bisa sama semua ya? Iya, oke. Coba 2 kali tepuk pramuka. Ya, oke. Perhatikan lagi, saya ulangi. Yang bisa menjawab, buka mic-nya dan jawab. Ya, oke. Ini satu, ya, kakak ya. Ini satu. Kalau ini dua. Kalau seperti ini tiga. Ini satu. Kalau ini berapa? Dua. Tiga. Bukan dua. Bukan dua. Ulangi lagi ya. Perhatikan. Ini berapa, Dela? Satu. Satu ya. Kalau ini? Dua. Dua. Kalau seperti ini? Tiga. Tiga. Kalau ini? Dua. Ini? Satu. Kalau seperti ini? Tiga. Iya, oke, betul. Tepuk tangan buat Dela. Ya, oke ya. Oke, sudah berhasil ya. Yang masih bingung nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu bisa kita bermain-main lagi ya. Oke, kita samakan dulu. Ini namanya apa? Jari telunjuk ya. Sekarang kita nyanyi. Ini namanya jari apa? Telunjuk itu ya. Sambil bilang pokoknya walaupun mikrofonnya di mute, dalam hati atau di rumah masing-masing berteriak telunjuk gitu ya. Oke, saya kakak bertanya, ini namanya jari apa? Enggak gitu, yang keras soalnya di rumah mikrofonnya di off kan keras, telunjuk ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang anak pramuka, nggak boleh ngantuk ya. Jadi siang ini pohon tidak boleh ngantuk semua. Jadi harus senang-senang ya. Oke, ini jari telunjuk itu menunjukkan bahwa peserta KMD tidak boleh ngantuk siang ini ya. Oke, baik. Kemudian ini di tempatnya Desi namanya jari apa? Desi hijau. Jempol, Pak. Jempol, Kak. Oh, ya. Ini jari ya. Ya, oke. Ini namanya jari apa? Jempol gitu sambil bilang. Ini namanya jari
Iya. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kakak anak pramuka. Anak pramuka? Suka. Iya. Suaranya nanti diartikan sendiri lah. Oke. Baik, kayak sekalian, nampaknya ini sudah konsentrasi semuanya. Untuk lagu-lagunya, untuk permainannya nanti dilanjutkan. Saya mohon izin untuk share screen ya, untuk materi kita siang hari ini. Ya, oke. Kelihatan kakak sekalian. Desi, kelihatan ya, Desi ya? Kelihatan, Kak. Oke, siap. Coba, ada yang tahu nggak? Yang memberikan hormat ini kakak siapa? Istrinya Pak Ganjar. Istrinya. Siapa? Yang jawab siapa itu? Kak Atikoh. Bu Atikoh. Nah, ya itu Kak Bu Atika. Atikoh. Ya, oke. Nama lengkapnya siapa? Yo, nama lengkapnya siapa ini? Yo, yang tahu dapat bonus pokoknya ini. Dapat Izin bonus menjawab, dari namanya Kak Siti Atikoh Supriyanti. Oke, ya namanya siapa? Delila ya. Delaila. Oh, Delaila. Ya. Kayak permainan itu aja ya, apa ya? Delaila. Oke, Delaila dapat satu bonus ya. Nanti diingat. Nanti bisa ditanyakan bonusnya ke Kak Ovi ya. Oke, ini Kak Atikoh menyapa kakak semuanya. Hai kakak pembina. Jawabannya apa? Halo, Kak. Halo. Ya, oke. Halo kakak gitu ya. Jadi kalau saya menyapa hai kakak pembina, jawab halo kakak. Kalau saya jawab halo kakak pembina, jawabannya hai kakak. Ya, oke, coba. Hai kakak pembina. Halo. Enggak apa-apa, mic-nya dihidupkan boleh, tetap di mute tapi tetap menjawab hello. Ya, oke. Hello kakak pembina. Hai kakak pembina. Ini ya. Jadi itu sebagai timbal balik kakak semuanya. Ya, oke. Baik, kakak sekalian. Saya tadi mengambil foto pada saat upacara pembukaan nih. Ini salah satu foto pramuka ya, seorang pramuka yang aktif di gugus depannya. Ya. Nah, kakak sekalian, yang hari ini kita akan berdiskusi ya terkait sesuatu yang sangat mendasar ya, sesuatu yang harus diketahui oleh seorang. Ini harus diketahui dulu. Kenapa harus diketahui? Karena akan berbicara tentang prinsip dasar. Prinsip itu apa? Nah, jadi harus tahu dulu. Kemudian metode yang harus digunakan kakak pembina dalam menerapkan pendidikan karakter ke adik-adik. Coba saya tanya, Kak Domas, Barong Putih. Ya, hadir, Kak. Ya, oke. Kak Domas, prinsip hidupnya apa? Prinsip hidupnya apa, Kak Domas? Terus belajar dan menebar manfaat kepada orang lain. Prinsipnya Kak Domas terus belajar dan menebar manfaat, ya, manfaat. Nah, hal itu selaras ya dengan yang disampaikan oleh Baden Powell sebelum dia meninggal. Ada secari kertas yang dituliskan atau pesan Baden Powell itu. Jalan nyata yang menuju kebahagiaan adalah membahagiakan orang lain. Ya. Nah, itu berarti selaras dengan prinsipnya Kak Domas tadi, bermanfaat bagi sesama.
selaras ya. Nah, kita akan berbicara tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam gerakan pramuka. Nah, tentunya kakak kan tadi sudah menerima materi ya, dari Kak Toro yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Materi tentang apa tadi? Dela? Tentang fundamental gerakan kepramukaan. Oke, coba fundamental ada Kak Toro. Fundamental itu apa? Landasan dasar. Oke, sip ya. Jadi pokok-pokok yang menjadi dasar. Nah, hebat ini sudah tahu. Nah, PDKMK ini menjadi bagian di situ, bagian dari fundamental yang tidak bisa dipisahkan. Ya, oke. Baik, karena menjadi fundamental yang tidak terpisah. Coba kira-kira apa saja yang menjadi prinsip dasar dan metode kepramukaan nantinya. Saya akan tampilkan video ya, kakak-kakak nanti mengamati. Kemudian setelah itu nanti saya akan memberikan tugas terkait isi video tersebut. Ya, tolong bisa diperhatikan video yang akan saya putarkan seperti ini. Videonya tidak lama, nanti kita akan membahas apa yang ada dalam video tersebut. Sambil bilang ABC-nya. Oke. Bye. RB4 Putra, 3 langkah ke belakang. Untuk semuanya siap. Satu langkah ke Ya, oke. Itu tadi kakak sekalian sekilas tentang kegiatan pramuka, khususnya pramuka siaga. Khususnya pramuka siaga. Nah, saya lanjutkan slide-nya. Ya. Nah, Kak Rima. Kak Rima ada di sini? Hadir, Kak. Ada Kak Rima?
Ada, Kak. Oke, ya. Baik, jadi dalam video tersebut, ya, kakak sekalian, dalam video tersebut itu apa saja yang termasuk dalam prinsip dasar? Ada nggak di bagian mana yang akan dikatakan prinsip dasar? Nah, ini nanti masing-masing barung, ya, nanti masing-masing barung akan berdiskusi kira-kira prinsip dasar apa yang ada, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan latihan. Oke, mohon maaf ada noise. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sebagai poin penting untuk bahan diskusi adik-adik, bahan diskusi kakak sekalian, itu ada 4 poin yang menjadi dasar dalam halo, kok noise-nya? Cek. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Oke, baik. Ada 4 poin penting atau prinsip dasar kepramukaan kakak sekalian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan kepramukaan, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus dijunjung tinggi. Bentuknya seperti apa? Coba dari hasil video yang tadi, ada nggak kaitannya dengan hal ini? Oke ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisi. Prinsip kedua itu adalah kepedulian terhadap bangsanya, kemudian sesamanya, dan alam raya, alam seisinya. Sedangkan yang ketiga itu adalah peduli terhadap diri pribadinya. Peduli terhadap pribadinya itu yang seperti apa? Nanti ini dijadikan sebagai bahan diskusi di masing-masing barung. Sedangkan yang keempat, ya, ini adalah taat atau patuh pada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri dari apa saja? Nanti silakan didiskusikan. Nah, ini poin penting, 4 poin yang harus kakak diskusikan dengan sesama satu barung. Ya, nanti coba diwujudkan salah satu nanti mempresentasikan hal ini. Oke, ya, ini poin pentingnya ya, kakak. Nah, kemudian untuk metode akan diperkuat oleh Kak Toro. Ya, nanti biar mereka diskusi dulu atau langsung dijelaskan singkat tentang metode biar nanti jadi satu bahan diskusi Kak Toro. Monggo, Kak Toro saya persilahkan mau diberi gambaran tentang metode kepramukaan terlebih dahulu atau 4 poin ini yang akan menjadi bahan diskusi terlebih dahulu. Baik, Kak
Ovi, terima kasih. Lanjut ya, saya ya. Jadi selamat siang kakak-kakak peserta. Siang. Kita lanjut materi tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar sudah disampaikan oleh Kak Ovi. Yang ini merupakan satu prinsip yang ditanamkan kepada anak-anak siaga sedini mungkin melalui proses penghayatan. Masing-masing peserta didik antara siaga satu dengan siaga lain tidak sama dalam menerima proses prinsip dasar ini. Supaya tiga prinsip ini bisa berjalan dengan seimbang, maka perlu ada satu metode. Metode adalah cara melaksanakan prinsip dasar dalam kegiatan pramuka. Metode kepramukaan ini sudah dikenal sejak kami menjadi anggota pramuka, dan tentunya ini sudah sering dilakukan sendiri oleh kakak-kakak peserta PMD PKS UNES. Metode kepramukaan satu metode yang dilaksanakan dengan cara belajar interaktif progresif. Bagaimana cara mengamalkan kode kehormatan pramuka? Untuk pengamalan kode kehormatan pramuka berbeda-beda antara anak siaga dengan adik penggalang, penegak, dan pandega. Apa tahu kode kehormatan dari anak-anak siaga? Trisatenya hampir sama, sedangkan untuk anak siaga, dharmanya itu ada dwidharma. Siaga berbakti pada ayah dan bundanya. Yang pertama. Siaga berani dan tidak putus asa. Jadi anak-anak siaga itu ditanamkan supaya bisa berbakti pada ayah dan ibundanya. Titik beratnya pada berbakti. Berbakti itu ada bermacam-macam yang dilakukan kepada ayah dan ibundanya. Berbakti pada ayah dan ibundanya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu pada waktu anak siaga masih dalam proses berbakti pada ayah dan bundanya. Yang kedua, siaga itu berani dan tidak putus asa. Artinya, berani ini bukan berani sama orang tua, tetapi dalam kegiatan apapun, anak-anak siaga berani melakukan dengan hati-hati, dan anak-anak siaga dalam melakukan kegiatan tidak putus asa. Berbeda dengan adik-adik penggalang, penegak, dan pandega. Itu dibiarkan saja, mereka sudah berani. Tetapi kalau anak-anak siaga perlu kita didik bagaimana dia cara berani. Berani misalnya, berani memanjat tingkatan
tingkatan dalam rumah, trap-trap itu dihitung berapa kali, kemudian kembali lagi. Itu harus diperlakukan dengan perlahan. Berani, misalnya saja anak siaga disuruh, nah setelah keliru, tidak disuruh tapi dimintai tolong ibunya supaya beli, misalnya saja supaya beli bumbu sup di tempatnya Mbak Sum misalnya. Coba dia berani tidak melakukan beli itu. Biasanya kan ada anak-anak yang berada itu yang di gedung-gedungan disuruh beli ataupun dimintai tolong oleh ibunya, coba belikan mama beli ini, kan biasanya tidak ada yang berani, dia malu. Nah ini seorang pembina juga harus memberi pelajaran yang menarik kepada anak-anak siaga tadi. Kalau anak-anak siaga tentunya kegiatannya supaya tidak jenuh dan tidak putus asa, perlu diberi kegiatan yang menarik. Berbeda sama anak penggalang, agak pandiga. Untuk anak-anak siaga diberi permainan yang menarik, misalnya menari bersama-sama. Kalau ini anak-anak siaga yang sudah orang gedungan itu tidak mau, biasanya dia malu. Nah, kalau sudah malu ini tentunya yanda bundanya atau yacik, pakcik atau buciknya itu bisa mendekat. Pendekatan bagaimana caranya si anak siaga ini mau melakukan menari. Itu ya kakak sekalian. Nah, kemudian belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan ini diberikan kepada anak-anak siaga, tidak lain adalah satu praktek kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan. Misalnya melompat dengan tongkat bersama-sama. Nah, ini belajar melompati tongkat itu, dia bisa apa tidak. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Jadi di dalam kegiatan pramuka atau kepramukaan, semua kegiatan ada kegiatan kelompok bersama-sama, kebersamaan. Tidak ada sendiri. Ya, harus dilakukan dengan kerjasama. Bersama. Tidak dikerjakan sendiri tapi bersama-sama. Berkompetisi. Berkompetisi artinya bahwa anak-anak siaga itu dapat melakukan kegiatan-kegiatan kualitas yang dilakukan di dalam barungnya masing-masing. Berkelompok kita kelompokkan pada masing-masing barung. Barung merah, putih, kuning, hitam. Di dalam masing-masing barung itu ada kegiatan bersama, ada kegiatan bekerja sama antara satu siaga dengan satu yang lain. Permainan yang menarik, misalnya mengantarkan sebuah kata secara rahasia di telinganya masing-masing siaga. Bagaimana supaya anak siaga ini mempunyai kualitas? Maka diadakan lomba. Lomba adalah sebagai tolok ukur akhir dari semua kegiatan siaga yang diberikan. Jangan sampai belum diberikan sudah dilombakan atau dinilai. Berpandai-pandailah kakak-kakak sekalian sebagai pembina siaga nanti mencari permainan untuk anak-anak siaga. Jangan sampai nanti anak siaga disamakan dengan adik-adik penggalang. Selanjutnya, untuk metode kepramukaan di dalam pramuka siaga yaitu
kegiatan yang menarik dan menantang. Kakak-kakak nanti sebagai pembina bisa mencari kegiatan yang menarik dan menantang kepada para peserta. Kegiatan menarik, misalnya saja. Siaga itu kan senang sekali mendengarkan dongeng ya. Dongeng. Ada nama peserta. Nah, itu dongeng. Nah, siaga senang dongeng. Salah satunya itu. Coba saya tanya kepada Chandrika Dewayani. Ada ya? Candika? Halo Candika? Iya, Kak. Ya. Saya tadi menyampaikan materi apa? Mengenai metode kepramukaan. Salah satunya apa? Maaf, Kak, tadi agak putus soalnya di sini. Oh, Tadi sinyal. habis ujian. Ya. Cuma kedengaran yang waktu di metodenya aja. Oh, metodenya kepramukaan. Jadi gini ya, untuk Chandrika sama kakak yang lain, metode kepramukaan yang keempat itu untuk anak-anak siaga diberikan kegiatan yang menarik dan menantang. Memang ya, Kak Tijan, ini jam-jam rawan ini. Bisa-bisa sinyal nggak sampai, ya sudah berdoa nanti jadinya. Ya, jadi itu ya, Chandrika. Keempat ada kegiatan yang menarik dan menantang. Untuk anak siaga itu paling dikasih kegiatan permainan. Ya. Boleh kasih permainan kalau putra gendong-gendongan. Main kelereng boleh. Ya. Kasih dongeng juga boleh. Nah, kalau yang menarik dongengnya adalah dongeng bagi anak-anak. Ya. Misalnya saja dongeng buaya dengan sapi. Nah, kemudian si buaya itu mau menerkam kaki sapi, salah yang diterkam adalah kayu yang masuk mulutnya buaya. Terus si Aga pasti tanya, terus gimana Kak buaya? Lah, buayanya besok lagi ya, saya beritahu. Makanya besok latihan masuk lagi ya anak siaga. Jadi kegiatan menarik itu jangan sampai dihabiskan hari itu juga, kakak-kakak. Diputus sebelum final, sebelum selesai, sehingga siaga itu tertarik dengan sambungan dari cerita dari kakak-kakak. Menantang. Kegiatan ini menantang, jangan sampai mengundang bahaya. Jangan mengundang bahaya sehingga menjadikan repot untuk pembina sendiri. Misalnya saja, gendong-gendongan itu bahaya tidak, ada bahaya tidaknya Kak. Bahayanya nanti kalau pas lari, gendong yang laki-laki itu gendong temannya kesandung. Itu kan kerungkap semua, baduke, wah, itu. Silakan menantang, tetapi jangan sampai membawa bahaya. Kemudian kegiatan di alam terbuka, semua kegiatan peserta didik ada di alam terbuka. Dan kadang-kala juga ada di kegiatan di dalam. Kegiatan di alam terbuka adalah kegiatan yang menarik bagi anggota pramuka, khususnya untuk anak-anak siaga. Apakah boleh anak-anak siaga berkemah? Boleh. Boleh. Siapa itu tadi ya? Saya, Pak. Saya, Siapa? Kak. Perkenalkan, saya Bernika Irna Dialis Pramudita dari Barung Kuning. Oh, Bernita ya. Boleh ya? Boleh.
Kalau boleh siaga harus didampingi sama orang tua. Aturannya siaga itu tidak boleh berkemah. Siaga tidak boleh berkemah. Seandainya berkemah, itu harus didampingi sama orang tua. Karena usia remaja, maksud saya usia anak-anak siaga ini masa-masa pertumbuhan yang perlu didampingi oleh orang tua. Seperti besok lihat, itu pesta siaga tingkat warcap atau tingkat waran. Anak-anak siaganya 1, tapi yang mengantarkan 10. Iya enggak kakak-kakak? Iya. Tapi beda sama penggalang. Penggalang jambore diberangkatkan sendiri, tidak ada yang ngantar. Untuk anak siaga memang perlu didampingi. Karena untuk menjamin keselamatan dari anak-anak itu siaga sendiri. Jadi kegiatannya di alam terbuka. Ada. Halo. Hai. Suara ini ya. Ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk metode kepramukaan bagi anak siaga ini adanya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Siapa yang dewasa? Yaitu pembina pramuka siaga. Ya. Yanda Bunda. Terus dewasa. Apakah boleh? Ini satu pertanyaan, coba. Pada Bibit, Kak Bibit Lestari ada? Halo Kak Bibit. Nah, Kak Bibit Lestari. Orang mau tanya. Iya, Pak. Apakah boleh seorang pembina putri siaga membina anak-anak siaga putra? Boleh, Pak. Boleh ya. Apakah boleh seorang pembina siaga putra membina anak siaga putri? Boleh. Nah, boleh, Nek. Boleh, saya nanti daftar. Ya, nanti Nek boleh saya pembina putra daftar menjadi pembina putri siaga. Tidak boleh, Kak ya. Tidak boleh. Jadi kalau untuk pembina siaga putra dibina oleh pembina siaga. Pembina putri dibina oleh siaga pembina putri. Dan pembina siaga putri bisa membina anak siaga putra. Karena secara psikis bahwa anak-anak siaga ini masih dekat dengan ibundanya, maka penggantinya adalah pembina siaga putri. Ini prinsip ya kakak-kakak sekalian, ya Kak Tijan. Jadi untuk pembina siaga putri ya memberikan dorongan dan dukungan. Ya, untuk metode kepramukaan siaga dalam melaksanakan tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Dan ini merupakan pelaksanaan dari kurikulum pramuka siaga SKU dan SKK.
Kenapa? Anak siaga harus menyelesaikan juga SKU sebagai materi dalam kegiatan siaga seperti biasanya. Katakan tadi putra dan putri terpisahkan. Jadi di dalam kegiatan perkemahan pula adik-adik anak-anak siaga putra dan putri terpisahkan. Tapi untuk perkemahan itu sendiri siaga tidak boleh berkemah. Siaga hanya boleh berkemah 1 hari selesai dan itu merupakan satuan terpisah antara putra dan putri. Ya kurang lebih terpisahnya jarak sekitar 10 meter, 20 meter dari putra dan putri. Nah, pramuka siaga hendaknya betul-betul diperhatikan satuan terpisah antara putra dan putri, termasuk sebagai pimpinannya pula. Dalam arti bahwa di dalam pertemuan itu perlu dipisahkan antara putra dan putri dalam kegiatannya, hanya saja spesial untuk putra boleh dibina oleh pembina putri. Kami kira itu kakak-kakak sekalian yang berbahagia di sore hari ini. Untuk selanjutnya kami mohon Kak Kristina bisa menyampaikan tentang fungsi KMK. Monggo Kak Riz. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengarkah suara saya? Terdengar, Kak. Oke. Itu satu dimatikan. Noise ini berarti ada 2 perangkat yang berdekatan, yang on semua. Mungkin yang berdekatan itu bisa dimatikan mic-nya, di-unmute dulu. Di mute ya, di mute dulu. Oke, selamat sore para peserta KMD. Sore, Kak. Sore. Oke. Kalau mendengar suara saya silakan lambaikan tangan di samping ya mata semuanya. Mendengar suara saya? Semuanya? Iya. Iya, boleh ini ya. Nah, tadi udah nyanyi. 1 jari kananku, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah begini, jadilah jembatan. Bisa kakak semuanya, adik ini peserta? Mic-nya dibuka semuanya, tapi yang berdekatan salah satu saja. Mic-nya bisa dibuka semuanya. Oke, saya ingin mendengar suaranya semuanya. Ini dari Dwi. Belum dibuka semuanya, dia dibuka semuanya. Ya, termasuk ini Kak Isrom ada, Kak Ari ada, Kak Tijen ada, Kak Toro ada. Nah, bisa. Bisa ya? 1 jari kanan. 1 jari kiri, ku gabung jadi 2,
ini. Jadilah jembatan. Ayo semuanya, yuk. 1, 2, 3. 1 Jari kanan, 1 jari kiri, gabung jadi jadilah jembatan. Oke, 2 ya. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung jadi 4. Jadilah begini di atas, di samping mata. Jadilah begini. Jadi apa? Jadi kelinci. Jadilah kelinci, gitu kayak. Terus 3 jari kanan, kiri, gabung jadi 6. Jadilah begini. Ayo, mana? Jadi kacamata. Semua peserta dibuka aja mic-nya semuanya. Ini masih banyak yang nutup semuanya. Nah, nanti setelah ini boleh tekan 3, 4. 4 jari kanan, jari kiri, gabung jadi 8. Jadilah Begini. ya, apa ini? Jadilah tendaku. Tendaku. 5 jari kanan, 5 jari kiri, jadi 10. Jadilah begini, terimalah salamku. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terima kasih. Itu adalah salah satu lagu Siaga. Silakan nanti kakak-kakak bisa berkreasi yang lain, menciptakan lagu-lagu yang lain sehingga anak itu akan tertarik dan suka dengan pramuka dan akan selalu datang di setiap kegiatan. Oke, peserta yang saya banggakan, tadi Kak Oki dan Kak Toro sudah menyampaikan beberapa materi. Siapa yang mau menyampaikan? Coba tadi apa yang disampaikan Kak Toro? Ya, siapa yang mau? Boleh? Boleh resen? Resen kemudian ditunjuk, terus boleh bicara. Belum ada yang resen? Tidak ada yang mau dapat poin nih. Nah, kalau tidak berarti ini yang sebut nih. Coba yang nomor absen 41, Dwi Aprilia dari Barung Putih. Silakan mic-nya dibuka. Ya, silakan. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya tadi waktu penyampaian materi sinyal saya kurang bagus, jadi sedikit ketinggalan materi Ibu. Tidak apa-apa. Apa yang didengar saja disampaikan. Oh iya, baik, saya coba sampaikan Ibu. Iya. Jadi di sini ya, mohon maaf. Meskipun saya udah tua tapi enggak Ibu ya. Kakak saja biar kelihatan muda gitu. Iya, baik Kak, maaf sebelumnya. Karena di sini adalah kakak dan adik, kakak sebagai kakak pelatihnya, adik sebagai peserta didik. Gitu. Oke? Ya baik. Jadi saya silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya sedikit mendengar tentang metode kepramukaan. Jadi metode kepramukaan itu ada beberapa dan beberapa poin seperti belajar sambil melakukan, kemudian satuan terpisah, kemudian ada tanda kecakapan, bimbingan orang dewasa, alam terbuka, menarik kegiatan yang menarik dan menantang, kemudian ada sistem bergu dan juga ada kehormatan. Ya, kemudian luar biasa ya.
Yang tadi saya juga sempat mendengar bahwa di setiap metode kepramukaan ini sebenarnya tidak harus semua dikuasai oleh peserta didik, namun metode kepramukaan ini bisa diajarkan step by step seperti itu. Seperti itu, Kakak. Iya. Oke, terima kasih Adik. Jadi Baik, adik-adik terima kasih. semuanya nanti ketika ada pelatih silakan di. Nah, terima kasih luar biasa untuk Kak Dwi tangan ya. Meskipun mendengarnya sedikit tapi banyak yang disampaikan gitu ya. Berarti yang tidak terdengar hanya sedikit. Tidak apa-apa yang lain. Yang penting kakak bisa, adik-adik bisa mendengar suara dari kakak, materi dari kakak, dan itu bisa adik-adik lihat di KCR materi yang lebih mendalamnya. Jadi jangan khawatir kalau sinyalnya itu tidak bagus dan sebagainya, tertinggal dan sebagainya, silakan dikejar bisa dibuka. Nah, tadi sudah beberapa metode yang disampaikan oleh Kak Toro. Nah, ada mungkin itu apa toh itu metode itu sebenarnya sebagai apa? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan resen. Ada yang mau resen? Nah, 1, saya hitung sampai 3, kalau tidak 1 tunjuk ini. Oh, tidak ada nih, rupanya malu-malu nih. Semua pada malu-malu untuk berbicara. Jangan takut untuk berbicara, tidak akan ada hukuman karena berbicara salah atau bagaimana. Yang penting tidak menghujat dan tidak mencemooh atau merendahkan orang lain. Yang penting berpendapat, silahkan, itu bagus sekali. Di sini kok tidak ada yang berpendapat sama sekali. Coba ayo. Dari 48, masuk tidak ada yang mau berbicara satupun gitu ya. Iya baik, kalau memang tidak berarti ditunjuk. Nah, harapan saya ketika kakak nanti ya sekarang sudah lulus menjadi pembina sebagai kakak, nanti menjadi seorang pembina yang ditunjukkan oleh peserta didiknya. Caranya bagaimana? Ketika kakak itu bertanya, pasti peserta didiknya akan berebut menjawab. Ketika dari kakak-kakak pelatih bertanya, peserta akan berebut menjawab. Nah, ini berarti kakak pelatihnya ini yang saya nih yang kurang nih. Berarti tidak ada yang mau berebut menjawab. Sekali lagi, silakan kalau disuruh berpendapat silakan berpendapat karena tidak ada hukuman. Justru yang berpendapat itu nantinya akan mendapatkan poin tambahan di sebagai penilaian para peserta semuanya. Kalau tidak baik sekarang 38 Dinda Rizka, bagaimana apa toh sebenarnya apa yang disampaikan Kak Toro sama Kak Oki tadi, fungsinya apa toh? Ada yang sudah baca materinya di Google, di KCR-nya? Sertanya sini itu luar biasa, anteng-anteng semua ini. Baik. Sambil berpikir tidak apa-apa, saya akan bertanya. Adakah yang dari luar Pulau Jawa? Silakan resen. Oh, ini kalau ini panitia jelas tadi dari Nusa Tenggara. Coba yang peserta yang lain yang ada di job ini silakan. Tidak ada juga, waduh. Ini bagaimana ini? Oh iya nih, nomor 15 sudah resen. Silakan, Chandrika Deva, silakan buka mic-nya, silakan berbicara. Ini mengenai apa ya Kak? Mengenai fungsinya dari kan sudah disampaikan dari Kak Tara tadi, metodenya bagaimana? Fungsi dasar disampaikan sama Kak Oki, kemudian fungsinya apa toh keduanya itu? Silakan. Terus silakan menurut pendapat tadi saja tidak apa-apa, tidak harus sesuai dengan yang di buku atau apa tidak. Silakan. fungsi metode. Maaf Kak, ini suaranya kurang jelas. Gimana tadi? Oke. Silakan. Tadi kan sudah disampaikan Kak Toro sama Kak Oki prinsip dasar dan metode kepramukaan, 3MK. Nah, sebenarnya itu untuk apa sih? Itu
berfungsi untuk apa di gerakan pramuka. Tadi kelihatannya Kak Owi sudah menyampaikan contekan tadi yang sepintas keluar tadi. Adakah yang sempat membaca? Silakan. Terutama yang nomor 15 dulu tadi, silakan. Ya Kak. Nah, jadi prinsip dasar ini bisa berfungsi sebagai norma hidup di anggota pramuka. Terus selain itu juga sebagai pedoman dan juga arahan dari pembina terhadap anggota gerakan pramuka. Selanjutnya juga sebagai landasan dalam kegiatan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan dalam suatu kegiatan gerakan pramuka tersebut. Itu saja, Kak. Oke, tepuk tangan untuk Rima ya, tadi ya kelihatan Rima itu. Luar biasa ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi fungsinya sudah disampaikan. Nah ini sebagai norma hidup, landasan kode etik gerakan pramuka, pedoman dan arah pembinaan kaum muda, juga landasan gerak dan kegiatan gerakan pramuka untuk mencapai sasaran dan tujuan. Tujuannya siapa itu? Tujuan gerakan pramuka. Norma hidup ya tadi sudah disampaikan. Tadi tatanan hidup, aturan hidup, tentunya hidup dalam pramuka ya, bukan hidup yang lain-lain. Kita sebagai anggota pramuka tentu ada tataran hidup, tentunya ada tambahan dari PDKMK tadi ya. Jadi kemudian landasan kode etik gerakan pramuka sebagai dasar kita ketika kita bergerak atau beraktivitas sebagai anggota pramuka, jangan lupa kode etik gerakan pramuka itu tadi PDKMK sebagai kode etiknya. Dan sebagai pedoman dan arah pembinaan kaum muda. Nah, ketika kakak nanti ada di ini ya, ada di nanti sudah lulus menjadi seorang pembina, sudah lulus dari KMD menjadi seorang pembina. Nah, arah membinanya itu juga berpedoman pada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kemudian landasan gerak dan kegiatan gerakan pramuka ya tentunya semua kegiatan, semua gerakan yang dilakukan oleh anggota gerakan pramuka itu tercermin atau bercermin atau berkaca kepada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kiranya itu Kak Ovi yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Baik, oke, terima kasih Kak Aristina. Itu tadi sudah. Nah, sekarang masih ada waktu kurang lebih 45 menit ya. 45 menit seperti yang saya sampaikan tadi. Masing-masing barung nanti akan di breakout sesuai dengan barungnya. Silakan didiskusikan. Video tadi yang saya putarkan itu kira-kira prinsip dasar dan metode kepramukaan apa saja yang bisa diimplementasikan. Kemudian ke depan nanti ketika kakak-kakak membina di gugus depan itu prinsip dan metode kepramukaan itu harus dipakai ya. Tadi kan kita melihat ya ada video anak-anak siaga merasa senang, gembira, ada yang tarik tambang, ada yang meniti, ada yang merangkap dan itu dilakukan dengan senang ya, sukacita. Nah, dari video tadi tolong didiskusikan ya. Saya minta bantuan Kak Rima, silakan bisa di breakout di masing-masing barung mendiskusikan video tadi itu prinsip dasar dan metode apa yang ada dalam video tersebut. Nah, nanti waktu diskusinya kurang lebih 15 menit ya, 15 menit nanti diskusi, kemudian 15 menit kemudian nanti masing-masing kelompok salah satu atau dua mempresentasikan. Nah, kira-kira misalkan tadi ada video meniti tali. Nah, itu kegiatan yang seperti apa itu? Kemudian merayap. Nah, itu merayap itu kegiatan
paksaan atau termasuk tangan atau apa. Nah, silakan didiskusikan. Ya, kaitkan dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang tadi sudah disampaikan. Sehingga prinsip dasar dan metode itu mempunyai fungsi sesuai yang disampaikan oleh Kak Riz tadi, ya, sebagai norma hidup, kemudian sebagai pedoman kakak pembina, sebagai landasan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya minta bantuannya atau nanti saya yang memasukkan ya. Silakan masing-masing barum untuk mendiskusikan video tadi. Oke, dan nanti kakak-kakak pelatih silakan bisa masuk di masing-masing barum. Ya, dalam waktu kurang lebih 15 menit nanti boleh masuk melihat diskusi dari kakak-kakak yang ada di barum. Oke, saya akan memasukkan di masing-masing barum. Silakan nanti didiskusikan. Merah. Oke, kemudian merah. Kak Rima, saya minta tolong dibantu ya, dibantu memasukkan. Kemudian kuning. Kuning. Kuning banyak ini ya, kuning ya. Oke. Kemudian hijau. Dina Maharani ini barung apa ini? Kuning, ya, barung kuning, ya. Coba untuk barungnya dibuka, ya, kelompok kuning. Barung kuning ada Bernika.
Mana Bernika? Halo? Hai Kak. Ada. Beta? Beta? Halo, Beta. Hai Kak. Iya. Halo, Pipit. Hai Kak. Jangan dimatikan ya. Apa itu kameranya? Oh, mohon maaf Kak, ini sinyalnya agak itu karena lagi mendung. Terus kalau Ya. kameranya dinyalain, sinyalnya hilang. Oh gitu ya. Halo Bintang. Halo Chandrika. Hai Kak. Ya. Halo Keva. Hai Kak. Kemudian halo Nani. Hai Kak. Ya. Halo Karisma. Ya, Karisma. Halo Danu. Danu. Halo Danu. Wah, ini sinyal ya, mungkin Danu ya. Terakhir Delia. Halo. Halo Kak. Untuk Barung Kuning ya sudah hadir semua di sini. Di dalam kelompok Barung, setiap kelompok ada pimpinannya. Nah, alangkah indahnya Barung Kuning ini perlu mempunyai pimpinan barung. Pinrung. Pinrung ditambah dengan Wapinrung. Ditambah. Siapa yang menjadi pimpin barung? Wakil pimpin barung. Kemudian tidak usah lama-lama 5 menit. Setelah itu lanjutkan dengan materi diskusi yang disampaikan oleh Kak Ovi tadi. Bisa ya? Halo, Barung Kuning. Silakan sekarang diskusikan Pinrung 5 menit. Silakan. Saya tunggu. Pemimpin barung sama wakil pemimpin barung. Yang namanya pimpinan adalah menjadi orang yang diutamakan. Nah, itu. Belajar menjadi pemimpin adalah tidak sia-sia. Silakan. Gak ada yang mau jadi pemimpin barung ini. Udah, kalau nggak ada saya tunjuk saja. Lama banget. Oke, kalau saya sampaikan pilihannya. Halo? Ya udah saya aja Kak. Oke, bagus sip. Bagus jempol. Yang nomor 9 sebagai pemimpin barungnya. Nanti silakan dipilih untuk wakil pemimpin barung, Wapinrung, wakil pemimpin barung, kemudian sekretaris barung. Ya, gitu ya. Oke, bisa Berlian bisa menunjuk siapa Wapinrungnya. Ini wakilnya nggak muncul. Ya. Siapa? Yang mau ditunjuk jadi wakilnya siapa? Berlian Herin itu. Mahya. Nomor Ya. 8. Nomor berapa? 8 kalau nggak salah. Nomor 8. Iya Kak, nomor 8. Oke. Nomor 8. Silakan. Sekretarisnya Halo, silakan Berlian. siapa yang mau mengajukan Dari diri. Ratu. Ya.
Ferian, Hari Ratu nih posisi di mana? Kok kurang jelas itu? Kita buat tugas ini ya? Iya. Oh, kirain tuh beda contohnya, nggak dari video tadi. Sama. Tapi aku lupa ingat. Tadi videonya ngapain aja. Terus apa lagi? Semisal bahas yang metode kepramukaan dulu, boleh nggak? Kayaknya aku udah ada beberapa tadi nangkepnya. Terus sebelum lupa. Ya. Yang mana? Belajar sambil melakukan atau apa? Oh, di awal kan dipandu ya sama orang dewasa, itu bisa nggak sih masuk yang dibimbing orang dewasa? Bisa, itu kan ada di itu toh metode kepramukaannya. Oh iya, tapi aku bingung jenis kegiatannya itu apa. Yang mana yang dipimpin sama orang dewasa? Yang di awal kan ada ya itu kan kegiatannya diarahin sama orang dewasa. Sama pembinanya. Yang mulai permainan itu loh, Del. Oh, enggak, maksudnya metode kepramukaannya itu poin yang keberapa? Yang dibimbing orang dewasa. Keberapa ya? Tulis sudah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Bentar. Minta tolong ketik aja di chat biar di copy sama Delaila. Minta tolong dong. Oh ini ya. Makasih. Jenis kegiatannya apa? Apa nih guys? Jenis kegiatan memberikan bimbingan bukan sih? Atau apa ya? Dan arahan mengawasi dan membantu bisa nggak sih jenis kegiatannya? Membimbing, membantu gitu. Gitu. Kayaknya nggak di awal doang deh ada orang tua. Terus apa nih? sumberku. Del, itu bukan sistem berkelompok, metode kepramukaan. Bukan ya?
Itu kan itu tuh udah dia nulis di chat. Maaf. Oh ini. Oh yang aku tulis sumbernya tidak terpercaya. Maaf. Pada ini apa pada video terlihat seperti kemarin saling sama tersebut. Del. Kalau misalnya jenis kegiatannya diganti ini boleh nggak? Mengikuti kegiatan yang melibatkan kerjasama kelompok. Boleh. Yang lain gimana? Kalau permainan kelompok boleh nggak? Apa di collab? Yang Desi tadi gimana? Ini mengikuti kegiatan yang melibatkan kerjasama kelompok. Tapi kalau misalnya kegiatan yang diganti permainan juga nggak apa-apa. Jadi mengikuti permainan yang melibatkan kerjasama kelompok gitu. Oh iya. Apa tadi? Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Kegiatan di alam terbuka itu termasuk nggak sih? Iya. Soalnya main di luar. Iya, termasuk. Kegiatan. Apa yang putra-putri terpisah itu? Sistem satu. Sistem satu. Terpisah. Melakukan kegiatan di lingkungan sekitar. Kalau nggak melakukan kegiatan di lingkungan apa gitu. Di lingkungan sekitar juga nggak apa-apa sih. Bermain di alam. Boleh melakukan permainan di alam boleh. Ayo yang lain bersuara dong. Kalau misalkan males ngomong dikit aja nggak apa-apa. Apa implementasinya tadi? Peserta didik. Hampir semua kegiatan. Ini apa sistem? Oke. Terkopi Kak Tijen. Oke, enggak. Oke, terima kasih. Ketua barungnya siapa itu Puji ya? Dwi Mulyati. Ya, silakan dicatat pemimpin barung, wakil pemimpin barung, sekretaris barung, yang lainnya di anggota. Silakan. Istilahnya pemimpin barung, Kak. Silakan adik-adik yang muda itu pemimpin barung, wakil pemimpin barung, ya. Pemimpin barung biasa disingkat dengan pinrung, pemimpin barung. Yang nulis ini siapa nih? Yang nulis Dwi Mulyati. Oke, untuk sekretaris Dwi Mulyati, oke. Pemimpin barung dan wakil pemimpin barung, gitu ya. Bukan ketua ya, istilahnya untuk di kepramukaan
adalah di siaga itu adalah pemimpin barunya. Oke. Bisa dilanjut, luar biasa. Saya monggo Kak Tijan bisa dilanjut. Saya tak berkeliling di tempat yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Kristina. Jadi adik-adik ini kakak-kakak semua ini sudah menjadi besok kalau kegiatannya berikutnya ini tetap sebagai pengurus atau menjadi istilahnya pemimpin barungnya tetap gini aja supaya tidak milih-milih lagi. Kemudian wakil pemimpin barungnya siapa? Sekretaris barungnya atau yang bagian tulis menulis itu Dwi Mulyati. Ya, karena saya lihat ini tadi terampil nih ya ketika membuat tabel dan sebagainya. Oke, siapa pemimpinnya? Cepat. Dumas. Iya, Kak. Siap, Dumas. Dumas Cahya. Terus wakil pemimpin barungnya. Ayo, Pramuka kan harus berani. Dwi Asih ya. Baik, Bapak. Ya, Dwi Asih. Ya, diskusinya diteruskan. Silakan. Tadi yang mau berpendapat Dumas ya tadi ya? Nggih, Kak. Ya, silakan tadi pendapatnya apa? Untuk metode kepramukaan pada tarik tambang itu termasuk ke dalam sistem beregu di mana di dalamnya itu berkelompok bekerja sama dan Tadi mainnya apa aja? Guys, tadi main apa? Tarik tambang. Contoh permainannya. Tarik tambang. Terus apa namanya halang rintang? Apa sih yang dia tadi merayap-rayap di? Itu nama gamenya apa sih kalau merayap gitu? Merayap doang ya? Masa game merayap? Terus apa? Halang rintang. Namain aja kali ya. Terus main apa tadi tuh yang dia di ada warna-warnanya kayak di spanduk. Mereka ngapain sih? Injek spanduk tadi. Kalau itu masuknya yang belajar sambil melakukan nggak sih? Ada. Nah, iki sing arep ngetik sopo? Terus ini berarti yang MK mau dibahas juga. ya udah. Tapi kok itu waktu diskusi udah selesai ya diskusinya ya? Itu di WA aja. Baca deh. 14.40. Nah, iya. Nanti siapa yang jawab? Aja sekalian. Apa kamu aja? Penghargaan gas.
segmen itu. Oke. Ya, jadi kami berdiskusi, Kak. Alhamdulillah sudah menemukan hasilnya tadi, sudah dibahas sama-sama. Hasilnya tercatat. Nanti presentasi ya? Iya, Kak, nanti presentasi perwakilan dari Baron Hitam ada salah satu yang... Oke. Sudah belum, Kak? Iya. Yang terakhir gimana? Kalau bisa, kalau sempat dibuat PowerPoint-nya, adik-adik cantik. Hasil ini. Jadi semacam satu file atau dua file lah. Jadi menyampaikan tidak hanya speaking, tetapi ada file yang ditampilkan. Nggak sempat ya? Kayaknya sempat sih. Oke, nggak masalah. Board di itu ya? Di kamera langsung ya? Di piranti langsung ya? Ngomong gitu Oke, kayaknya. nggak masalah. Ke depan mudah-mudahan hari berikutnya siap dengan itu ya, Kak ya? Oke. Oke. Ya. Itu cenderungnya yang siapa yang keempat, akan saat pada menjadi ketuanya? Ketua kelompok? Ketua baru? Saya. Pimpinan baru. Siapa? Sudah ditentukan belum? Sudah. Belum, Kak. Sudah, Kak. Belum. Belum ditentukan. Belum ditentukan. Sudah, Kak. Siapa yang paling tidak banyak bicara sejak tadi ya? Di Vandari? Asik. Oke, Dika? Yang setengah siang? Kak Dika Inayati? Maksudnya saya cenderungnya yang agak pendiam kalem-kalem nggak? Supaya lebih. Oke, guys, yang keempat, coba baca di chat, di room chat itu contohnya dari kode kehormatan pramuka kan Trisatya dan Dwi Dharma. Jenis kegiatannya apa? Bermain juga. Ini kembali main room. Oke. Nanti presentasi, Del. Cek.
Oke, baik kakak sekalian, selamat datang kembali di main room ya, di ruang utama. Tadi sudah berdiskusi, sudah didampingi oleh kakak-kakak pelatih ya. Mudah-mudahan sudah terbentuk hasil diskusinya ya, sudah ada hasilnya. Nah, iya. Nah, ini masih ada waktu mempresentasikan hasil diskusinya terkait PDKMK dari bahan materi video yang ada. Itu baru apa dulu? Yo, siapa yang presentasi terlebih dahulu bisa present, ya? Oke, barung hijau. Ya, oke, barung hijau Dilaila Ayu. Ya, oke. Share screen ya, kakak semuanya. Oke, silakan. Apakah udah terlihat? Sebelumnya dengan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilaila Ayu Azhara, perwakilan dari Barung Hijau, akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami diskusikan tadi. Jadi berdasarkan video yang telah ditampilkan oleh kakak Ovi tadi di awal, ada beberapa prinsip dasar dan metode kepramukaan yang kami sangkut pautkan. Dimulai dari prinsip dasar, yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jenis itu yaitu berdoa. Nah, implementasinya tadi terlihat pada video sebelum permainan, peserta didik yang ada di dalam video itu mengawali dengan berdoa. Kemudian yang kedua adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air bersama hidup serta alam. Nah, ini kegiatan kita bermain. Implementasinya melalui permainan, peserta didik itu saling bekerja sama, terus dia peduli juga sama, dan itu terlihat bermain berada di alam, sehingga peduli itu nggak cuma dengan kita menjaga alam atau gimana-gimana, dengan kita mau main aja di alam, dan kita udah mencoba peduli sama alam, dan itu udah diterapkan oleh anak-anak yang ada di jenjang sekolah dasar itu pas saat bermain. Terus ada yang ketiga, peduli terhadap dirinya. Jenis kegiatan juga bermain, karena di video jelaskannya tentang bermain semua. Implementasi itu dengan menjaga, mereka belajar menjaga keselamatan diri, serta mencoba memberanikan dirinya melalui permainan berjalan kaki. Kemudian ada yang keempat, yaitu taat pada kehormatan pramuka. Nah, di sini jenis kegiatannya juga bermain, yaitu implementasinya mereka semua itu masih kecil, tapi di semua peraturan permainan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Kemudian ada metode kepramukaan. Nah, yang pertama itu adanya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, serta dukungan. Jenis kegiatannya itu membimbing, mengawasi, dan membantu peserta didik. Pastinya pada awal kegiatan hingga kegiatan selesai, pada itu peserta diarah bimbing serta didorong oleh orang dewasa, yaitu pembina pramuka. Yang kemudian ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Nah, jenis kegiatannya mengikuti kegiatan yang melibatkan kerjasama kelompok, misalnya permainan. Nah, implementasinya di video itu terlihat anak-anak bermain games, terus mereka belajar bekerja sama dan melaksanakan game tersebut dengan amat antusias. Kemudian ada kegiatan di alam terbuka. Nah, ini juga jenis kegiatannya tentunya bermain di alam, karena terlihat peserta didik melakukan hampir semua kegiatan di alam terbuka. Yang keempat ada sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Jenis kegiatannya mereka itu melakukan permainan, kegiatan secara terpisah walaupun ada di tempat yang sama, tapi tidak dicampur antara putra dan putri. Implementasinya dalam bermain games, kelompok putra dan putri itu dipisahkan. Kemudian ada yang kelima, kegiatannya menarik dan menantang. Jenis kegiatannya itu bermain, ada permainan seru misalnya. Pada video itu mereka kan bersama dengan alam, terus games terlihat seru, menyenangkan, dan menantang, terus melatih kerjasama juga. Misalnya ada permainan tarik tambang, halang rintang, dan lain sebagainya. Kemudian ada belajar sambil melakukan. Itu dalam permainan, yaitu permainan di awal ada peserta didik diajarkan sesuatu sambil bermain yang bermain ada tanduk.
kalau nggak salah gitu. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan agar agar efektif dan efisien dengan mengajarkannya sedini mungkin kepada peserta didik. Sekolah pada waktu yang tepat untuk mengajarkan itu karena sifat anak sekolah dasar itu sendiri adalah meniru orang lain. Dengan kita mengajarkan hal tersebut sedini mungkin, itu bakal terdoktrin lah istilahnya itu dari sejak kecil. Kemudian dengan menerapkan ke-8 unsur yang metode-metode itu serta keempat prinsip yang dijalankan secara terpadu dalam setiap kegiatan, setiap elemen dan berfungsi dengan baik, serta adanya unsur yang kuat seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok dari Barung Hijau. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Barung Hijau. Ya, oke, presentasinya cukup menarik ya, semangat sekali tadi. Kak Delaila menyampaikan paparannya. Yuk lanjut. Barung apa lagi nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Barung Putih. Oke, kami persilakan Barung Putih untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan diberikan kepada Barung Putih. Dari hasil diskusi, kami menganalisis beberapa kegiatan yang ada di dalam video. Yang pertama yaitu ada kegiatan tarik tambang, di mana di dalamnya mencakup prinsip dasar kepramukaan yaitu peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, serta alam dan seisinya. Kemudian juga mencakup mengenai prinsip dasar kepramukaan yaitu taat kepada kode kehormatan, di mana Dwi Dharma dalam siaga itu salah satunya siaga tidak pernah putus asa begitu. Kemudian mencakup juga metode kepramukaan, di mana kelima kegiatan yang kami cantumkan di sini yaitu mencakup 7 dari 8 metode kepramukaan, di mana di dalamnya yaitu ada kegiatan di alam terbuka, kegiatan beregu, di mana di dalamnya itu bekerja sama dan juga berkompetisi, kemudian juga kegiatan yang menarik dan menantang, adanya kehadiran orang dewasa, adanya pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian belajar sambil melakukan, kemudian ada kegiatan berkelompok tadi ya. Nah, di mana kegiatan tadi itu tidak hanya tarik tambang saja, tetapi juga ada kegiatan merayap, meniti tali, dan juga bisa scroll ke bawah, Kak Dwi. Ya. Kegiatan ular tangga dan beberapa permainan lainnya yang ada di dalam video tersebut itu sudah mencakup 7 dari 8 metode kepramukaan serta prinsip-prinsip dasar yang kami cantumkan di sini. Dari yang merayap itu ada taat kepada kode kehormatan, kemudian meniti tali, itu peduli terhadap diri sendiri ya, karena meniti tali itu merupakan bentuk dari siaga untuk meningkatkan kemandiriannya begitu. Terus juga keduanya juga mencakup ke dalam prinsip taat kepada kode kehormatan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari Barung Putih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Barung Putih. Ya, oke, keren sekali presentasinya. Oke, ada lagi terakhir mungkin yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ada? Ada lagi? Selain hijau putih? Ada? Cukup? Cukup? Ya, oke. Baik, kalau cukup sedikit mungkin saya beri waktu Kak Tijan ya, ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan penguatan ya, penguatan kepada adik-adik agar prinsip dasar dan metode kepramukaan ini bisa dilaksanakan di gugus depan masing-masing. Monggo Kak Tijan. Terima kasih Kak Opi, kakak-kakak sekalian. Tadi sudah disampaikan bahwa prinsip dasar
kepramukaan dan metode kepramukaan itu merupakan sangat fundamental, ya, sangat mendasar, yang ini betul-betul harus diperhatikan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepramukaan, ya, terutama saat ini kita sedang membahas kegiatan siaga, ya, pramuka siaga. Kakak-kakak, saya sarankan nanti kalau sudah selesai kegiatan ini, ya, dan kakak-kakak semua nanti menjadi guru di SD. Nah, prinsip-prinsip ini jangan sampai dilupakan, ya. Terutama nanti ketika kakak-kakak membina siaga mula, siaga bantu, siaga tata, itu ya. Di situ ada tanda kecakapan, ada syarat-syarat tanda kecakapan dan tanda kecakapannya, ada syarat-syarat tanda KK, ya, kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Nah, itu sebetulnya menerapkan prinsip-prinsip itu, ya. Jadi silakan nanti dipelajari lebih lanjut, dan itu nanti akan menjadi materi ya. Saya kira itu saja Kak Opi. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Dan kegiatan ini sampai selesai dengan penuh semangat. Salam Pramuka. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Tijan. 2 kali tepuk Pramuka. Ya, oke. Tadi sudah penguatan. Intinya apa kakak sekalian? Bahwa prinsip dan metode kepramukaan itu harus kita kuasai. Sehingga kita nanti punya cara bagaimana membuat kegiatan itu menarik, menantang, dan tidak melupakan norma-norma yang ada. Ya, kita tetap memperhatikan hal itu. Terakhir masih ada 1 menit sebelum saya tutup. Kak Ari mungkin mau menambahi? Kurang 1 menit ya, 1 menit aja. Penguat, monggo. Mesti 1 menit terakhir, nggak masalah. Kakak-kakak sekalian, kakak-kakak, kalau yang muda-muda bilangnya apa ya Kak Pik ya? Kakak-kakak muda, peserta KMD sekalian, semangat. 1 menit berapa? 56 detik. Aduh, Mbak, 2 ya. 50 detik terakhir akan saya gunakan untuk memberi semangat kepada kakak-kakak muda sekalian peserta KMD UNES 2022 PGSD ya. Semangat, setelah ini akan siap terjun menjadi pembina pastinya ya Kak Opik ya. Kita semua, Kak Ristina, Kak Isrom, Kak Tijan yang mudah-mudahan akan berkembang, akan mempersiapkan diri dan mental dalam waktu 3 hari pembelajaran maksimal, menggodok diri untuk terjun menjadi pembina yang luar biasa, begitu Kak Opik ya. Kemudian nanti bisa juga kita belajar banyak ice breaking dari Kak Opik di pertemuan berikutnya ya Kak Opik ya. Oke. Akan disiapkan ice breaking spektakuler dengan cara virtual. Itu yang saya tunggu-tunggu karena Kak Opik sangat sulit dimintai menularkan ilmunya. Kalau tidak pada kesempatan ini, sudah saya setting Kak Tijan, tenang saja, sesuai dengan arahan Kak Pinsus. Begitu, monggo dilanjut yang lain. Ya, oke. Terima kasih Kak Ari penguatannya. Baik kakak sekalian, sebetulnya diskusi ini kalau kita kembangkan akan lebih luas lagi ya. Bicara prinsip, bicara metode, itu bisa dikembangkan lagi. Ya, bisa dikembangkan. Tapi perlu diingat bahwa waktu juga membatasi kita, ya. Waktu membatasi kita, dan kakak sekalian juga harus melakukan kegiatan yang lain yang harus terselesaikan hari ini. Nah, kakak sekalian yang di ya, yang ini lembar kerjanya, silakan nanti dikerjakan sebaik mungkin, kemudian diupload di aplikasi. Ya, diupload di aplikasi. Masing-masing mengupload di aplikasi itu.
Silakan diskusi yang tadi belum selesai bisa dilanjut diskusinya di luar forum ini sehingga hasil diskusinya, hasil kerjanya itu bagus. Ya, oke. Demikian materi tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, di chatroom ada yang bertanya Kak Ovi. Oke, di ini chatroom ada yang bertanya, izin bertanya Kak, berarti yang do tidak upload ya Kak? Do tidak upload, do tidak upload. Do itu kamu mengerjakan mendownload ya, mendownload. Setelah mendownload kamu mengerjakan, kemudian uploadnya di aplikasi. Ya, oke sampai sini paham semua ya. Jadi nanti tugas dari kakak-kakak sekalian tadi secara individu nanti membuat kemudian diupload di bagian aplikasi ya yang paling akhir. Yang paling akhir diupload. Batas uploadnya kapan? Batas uploadnya sampai pukul 11.59, artinya 23.59 jam. Pukul 23.59 ya malam nanti. Jadi jangan sampai terlambat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di segmen keempat ya besok pagi. Harapan kami ya. Sebelum selesai nanti setelah ditutup ada foto bersama. Akan dicek nanti siapa yang tidak kamera, tidak usah disuruh kamerakan, langsung aja screenshot gitu. Ya, oke. Baik. Terima kasih kakak sekalian. Demikian materi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Mudah-mudahan memberikan kita bekal, memberikan kita pemahaman sehingga bisa menjadi kakak pembina yang memang berprinsip dan bermetode dalam membina generasi muda Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selanjutnya adalah foto bersama, ya, foto bersama. Kita akan ambil, silakan yang belum senyum, bisa senyum semanis mungkin, kayak senyumnya Kak Marisa. Ya kakak-kakak, untuk kameranya bisa di-on-kan semua, ya. Slide pertama, persiapan. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Ya, oke. Terima kasih. Sudah ya, sudah saya akhiri tadi ya. Ya sudah. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya kakak sekalian. Ya, monggo. Yang mau minum silakan diminum. Nah, ini minumnya. Saya sampaikan kepada semua peserta, silakan meeting group itu menggunakan WhatsApp baru masing-masing, dimaksimalkan. Jadi nanti bisa meeting grupnya di situ. Untuk peserta semua didampingi oleh kakak pendamping. Oke, terima kasih. Itu saja. Tapi memang sebenarnya menghabiskan yang besar. Tapi ya. Mau bicara. Oke, izin live ya untuk para peserta. Terima kasih. Oke. Ari S izin live. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak.